Halo teman-teman semua, selamat datang di Petok, Legenda Nusantara. Tempat di mana setiap legenda lama kita hidup kembali lewat cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah mistis dan penuh makna seperti ini. Sekarang, mari kita tenggelam dalam waktu, menuju awal mula Telaga Sarangan. Bayangkan, di kaki Gunung Lawu yang sejuk, ada sebuah telaga bening bernama Telaga Sarangan. Orang bilang, di bawah permukaannya, ada rahasia yang tak pernah mati. Kisah tentang cinta, kesetiaan, dan kutukan yang lahir dari perasaan yang terlalu dalam. Mereka yang datang ke sana, kadang bisa merasakan angin yang seolah berbisik, "Aku tak bermaksud begini." Inilah kisah tragis asal-usul Telaga Sarangan. Di lereng Gunung Lawu yang dingin, tinggallah sepasang suami istri tua bernama Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Mereka hidup sederhana, menanam sayur, memelihara beberapa ternak, dan menghabiskan hari-hari dengan damai. Namun, ada satu hal yang selalu membuat mereka sedih, mereka belum juga dikaruniai anak. Suatu pagi, saat matahari menembus kabut gunung, Nyai Pasir menatap suaminya sambil berkata lirih, "Kyai, kalau saja kita punya anak, mungkin hidup kita akan lebih lengkap." Kyai tersenyum lembut, menatap wajah istrinya yang mulai menua. "Sabar, Nyai. Gusti pasti punya rencana untuk kita. Jangan pernah berhenti berdoa." Hari demi hari berlalu. Doa mereka tak pernah berhenti, bahkan ketika langit mendung dan petir bergemuruh. Hingga suatu malam yang sunyi, saat mereka tengah berteduh di depan tungku, datanglah cahaya aneh melintas di langit. Seperti bintang jatuh, tapi warnanya keemasan. Mereka keluar, menatap ke arah cahaya itu yang jatuh di ladang belakang rumah. "Kyai, apa itu pertanda?" tanya Nyai dengan mata berbinar. "Entahlah, tapi rasanya malam ini akan jadi awal dari sesuatu," jawab Kyai dengan nada penuh harap. Keesokan paginya, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Di tempat jatuhnya cahaya itu, tumbuh sebuah telur besar berwarna keemasan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi entah kenapa, hati mereka berdua terasa hangat saat melihatnya. Seolah Gusti akhirnya mengabulkan doa mereka. Telur itu mereka bawa pulang, dirawat dengan penuh kasih. Hari-hari mereka kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih berarti. Nyai Pasir sering berbicara dengan telur itu, seolah ia sudah seperti bayi yang tengah menunggu waktunya lahir. Hingga pada suatu pagi, terdengar suara retak halus dari dalam telur. Lalu muncullah seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. "Kyai, lihat, anak kita lahir," seru Nyai sambil menangis bahagia. Kyai memeluk istrinya dan menatap bayi itu penuh haru. "Gusti, Engkau memang maha kuasa. Kita beri dia nama Joko Lelono, ya, Nyai." Joko Lelono tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Setiap orang di desa menyayanginya. Ia sering membantu orang tua di ladang, menggembalakan ternak, dan menenangkan hati orang yang sedang sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kadang, matanya tampak memancarkan sinar keemasan seperti telur tempat ia menetas dulu. "Kyai, anak kita ini bukan anak biasa," bisik Nyai suatu malam. "Aku tahu, Nyai. Tapi bagaimanapun, dia darah daging kita sekarang," jawab Kyai dengan tegas. Mereka berdua sepakat untuk menyembunyikan keanehan itu dari warga. Namun semakin dewasa, Joko Lelono makin kuat. Tenaganya melebihi manusia biasa. Suatu hari, tanpa sengaja,
ia mengangkat batu besar hanya dengan satu tangan. "Aku tidak seperti orang lain, Bapak," katanya lirih. "Nak, kekuatanmu adalah anugerah. Tapi ingat, semua anugerah bisa berubah jadi petaka kalau tidak disyukuri," ujar Kiai dengan penuh makna. Joko Lelono tumbuh jadi pemuda yang gagah dan disegani. Tapi di balik tubuh kuat dan wajah tampannya, tersimpan rasa lapar yang aneh. Ia makan banyak, tapi tak pernah kenyang. Nyai Pasir mulai cemas, karena bahan makanan mereka makin menipis. "Kiai, anak kita ini makan seperti 10 orang, keluh Nyai." "Aku tahu, Nyai. Tapi apa yang bisa kita lakukan?" Dia sendiri pun bingung dengan dirinya. Suatu hari, rasa lapar itu memuncak. Joko Lelono mulai kehilangan kendali. Matanya berubah menjadi merah keemasan, tubuhnya menggigil, dan napasnya memburu. Ia berlari ke ladang, mencabuti tanaman, bahkan memakan apa saja yang ada di depannya. Kiai dan Nyai berusaha menahannya, tapi sia-sia. "Joko, sadarlah, Nak," teriak Kiai dengan air mata di wajahnya. "Aku lapar, aku tak bisa menahan ini lagi," teriak Joko dengan suara berat dan parau. Dalam kekalutan itu, ia menatap ke arah orang tuanya dengan pandangan yang kosong dan kelaparan. "Jangan, Nak, jangan lakukan itu," bisik Nyai dengan suara bergetar. Namun terlambat. Dalam kekuatan yang tak terkendali, Joko Lelono berubah menjadi seekor naga raksasa yang mengamuk. Bumi berguncang, angin berputar, dan air memancar keluar dari tanah, membentuk pusaran besar. Naga itu berputar-putar di tanah, mengeluarkan semburan air yang makin lama makin deras. Kiai Pasir dan Nyai Pasir hanya bisa menatap dengan air mata. Mereka sadar, anak yang dulu datang sebagai berkah, kini berubah menjadi kutukan. "Gusti, jika ini jalan MU, kami ikhlas. Tapi tolong, tenangkan anak kami," doa Kiai sambil memeluk istrinya. Hujan turun dengan deras. Petir menyambar puncak Gunung Lawu. Tubuh naga itu berputar untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya tenggelam ke dalam pusaran besar yang berubah menjadi telaga. Airnya tenang, namun memancarkan cahaya kebiruan yang aneh. Kiai dan Nyai berjalan mendekat, tapi tubuh mereka juga perlahan lenyap di telan air itu. Beberapa hari kemudian, warga datang dan menemukan hamparan air luas di kaki gunung. "Ini, telaga dari mana?" tanya salah seorang warga. "Entahlah, tapi aku merasa ada kesedihan besar di balik keindahannya," jawab yang lain. Sejak hari itu, mereka menamakan tempat itu Telaga Sarangan, yang berarti air dari kasih yang tak tersampaikan. Hingga kini, Telaga Sarangan tetap menjadi tempat yang menenangkan sekaligus misterius. Konon, pada malam tertentu, saat bulan purnama, muncul cahaya keemasan dari tengah telaga. Orang percaya, itu adalah roh Joko Lelono yang masih menjaga kedua orang tuanya. Seorang kakek penjaga telaga pernah berkata pada pengunjung, "Kalau kau dengar angin berbisik di malam hari, jangan takut. Itu bukan hantu, itu doa seorang anak yang menyesal." Air di Telaga Sarangan begitu jernih, tapi kalau kamu menatapnya terlalu lama, ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Seolah air itu masih menyimpan air mata Kiai dan Nyai Pasir, yang rela kehilangan segalanya demi cinta kepada anaknya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia. Kadang, cinta menguji seberapa besar kita bisa ikhlas. Dan Telaga Sarangan adalah bukti abadi dari cinta yang menetes menjadi air. Malam itu, kabut menutupi seluruh permukaan Telaga Sarangan. Airnya tenang,
tapi sesekali tampak riak kecil seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Di tepi telaga, seorang petani tua menyalakan pelita. Ia datang setiap malam, menaruh bunga di atas air, dan berdoa dengan lirih. Nyai, Kiai, semoga roh kalian damai di sana. Saat pelita itu melayang pelan di atas air, tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah tengah telaga. Aku menyesal. Petani itu terdiam. Suaranya samar, seperti datang dari dasar air. Ia menatap ke tengah telaga, tapi tak terlihat apapun kecuali kabut yang menebal. "Siapa kau?" tanya petani itu gemetar. "Aku, Joko Lelono. Aku tak ingin menyakiti mereka. Aku hanya lapar, aku hanya ingin hidup." Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kesedihan yang menembus hati. Petani itu berlutut, menundukkan kepala, lalu berbisik. "Nak, rohmu belum tenang, ya? Aku akan bantu mendoakanmu." Sejak malam itu, setiap kali ada orang datang membawa doa, angin di telaga Sarangan berhembus lembut, seolah menyambut kedatangan mereka. Warga percaya, itu adalah tanda bahwa roh Joko Lelono sedang mendengarkan. Tahun demi tahun berlalu. Telaga Sarangan tak pernah kehilangan keindahannya. Tapi di balik air birunya yang menenangkan, legenda tentang Kiai, Nyai, dan anak mereka masih terus diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap anak kecil di desa itu tumbuh dengan kisah itu, bukan sekadar dongeng, tapi pelajaran tentang cinta dan penyesalan. Suatu sore, seorang pemuda bernama Sastro duduk di pinggir telaga sambil mendengarkan cerita dari kakeknya. "Jangan pernah bermain seenaknya di sini, Le," kata sang kakek pelan. "Kenapa, Kek? Telaganya kan indah." "Iya, tapi di bawah air itu ada kisah yang tidak bisa kau bayangkan. Roh seorang anak yang menyesal seumur hidupnya." Sastro menatap air yang berkilau di bawah sinar senja. Ia merasa seperti ada mata yang menatapnya dari kedalaman. "Apa dia masih di sana, Kek?" Kakeknya tersenyum samar. "Entahlah, tapi kalau kau berdoa dengan tulus, mungkin dia bisa mendengarmu." Kata-kata itu menancap di hati Sastro. Sejak hari itu, ia selalu datang ke telaga setiap sore, hanya untuk duduk diam dan menatap air, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Namun tidak semua orang datang dengan niat baik. Ada sekelompok pendatang yang datang dari luar daerah, mencoba mengeruk pasir dan air dari telaga untuk dijual. Mereka menganggap cerita rakyat itu hanya omong kosong. "Ah, ini cuma mitos. Airnya bisa kita manfaatkan. Kita ambil saja," seru salah seorang dari mereka. Malam itu juga, ketika mereka mulai menurunkan alat ke tengah telaga, langit mendadak gelap. Angin bertiup kencang. Suara gemuruh datang dari bawah air, membuat perahu mereka berguncang hebat. "Apa itu?" "Airnya mendidih," teriak salah satu. Tiba-tiba, dari tengah telaga muncul pusaran air besar, dan sesosok bayangan naga tampak di bawah permukaan, matanya berkilat keemasan. "Kembalikan apa yang bukan milikmu," suara berat bergema dari dalam air. Mereka semua panik, melompat ke darat, meninggalkan peralatan mereka begitu saja. Setelah itu, tak ada yang berani mengganggu telaga Sarangan lagi. Warga percaya, itu adalah amarah roh Joko Lelono yang masih menjaga tempat itu. Ia mungkin menyesal, tapi ia juga tetap pelindung bagi telaga yang lahir dari air matanya sendiri. Beberapa tahun kemudian, desa di sekitar telaga Sarangan berkembang jadi tempat wisata. Banyak orang datang untuk menikmati keindahan alamnya. Tapi sebagian masih percaya, telaga itu bukan sekadar tempat wisata,
Ia adalah tempat suci, tempat di mana doa-doa lama masih bergema. Suatu pagi, seorang ibu muda datang membawa bayinya yang sakit. Ia berjalan pelan ke tepi air, menaruh bayi itu di atas kain, lalu berdoa sambil menangis. "Kalau benar kau mendengar, tolong sembuhkan anakku ini. Aku tak punya siapa-siapa lagi." Air telaga beriak pelan, dan tiba-tiba angin hangat menyentuh wajah ibu itu. Dalam beberapa hari, bayi itu sembuh. Kabar itu menyebar cepat. Banyak orang percaya, roh kiai dan nyai pasir masih bersemayam di sana, menolong mereka yang datang dengan hati tulus. Mereka dulu kehilangan anak, jadi sekarang menolong anak-anak orang lain, kata seorang ketua desa sambil tersenyum. Sejak saat itu, setiap tahun, warga mengadakan upacara kecil di tepi telaga, menabur bunga, berdoa, dan berterima kasih atas berkah air yang tak pernah kering. Kini, Telaga Sarangan tak sekadar danau indah di kaki Gunung Lawu. Ia adalah simbol cinta yang tak lekang oleh waktu, cinta antara orang tua dan anak, cinta yang bahkan kematian tak bisa memisahkan. Ketika angin berhembus lembut dan kabut turun di pagi hari, banyak orang percaya itu adalah Nyai Pasir yang tengah menenangkan hati anaknya. "Sudahlah, nak, tenanglah. Semua sudah dimaafkan," bisik angin seolah membawa suara seorang ibu. Kadang terdengar balasan lembut dari tengah air. "Aku rindu, Ibu." Itulah sebabnya, meski sudah ratusan tahun berlalu, Telaga Sarangan selalu terasa hidup. Airnya jernih seperti mata yang menahan tangis. Setiap tetesnya adalah kenangan. Setiap riaknya adalah bisikan cinta yang tak pernah padam. Dan bagi mereka yang datang dengan hati yang bersih, telaga itu seolah bernafas, menyapa dalam diam, mengingatkan kita bahwa cinta sejati tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu abadi dalam waktu. Karena kadang, cinta yang paling dalam adalah cinta yang menetes menjadi air. Terima kasih sudah mengikuti kisah panjang ini, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kami bisa terus menghadirkan legenda-legenda Indonesia yang nyentuh hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, di setiap air yang diam, selalu ada doa yang bergetar di dalamnya.